Indah Arisandi Situmorang, Sarah Sabina, Delisha Francisca Sinomora, Delva Fitria, Ana Maudina Mandoro, Angelina Putri, Anna Izzati Aroda, Devani Maulana Nasution, Ibda Mahmud Tarigan, Hadir Bu. Ahmad Syafruddin Muka. Soalnya guys, sakit hari ini jadi ya pasti. Baik, pada pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang bab 5 yaitu mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, buka bukunya ya. Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman dan kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian kebinekaan yang terjadi di Indonesia
Dinyatakan tahun 2020. Ekonomi, sosial, budaya. Pertahanan dan keamanan. Nah, di situ ada ancaman dari berbagai bidang, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian yang menjadi ancaman di bidang ideologi, ada yang tahu ancaman di bidang ideologi itu seperti apa? Silakan, siapa namanya? Karena Bu, masuknya aliran dari luar ke dalam negeri juga bisa mencatat kalau di Indonesia kan tidak ada komunis. Banyak aliran luar, bukan di negara kita, tidak ada Bu. Oke, baik, itu benar sekali. Ada lagi? Nah, baik jika tidak ada. Nah, ancaman di bidang ideologi juga ada pengaruh dari liberalisme, yaitu saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah kepada kehidupan liberal. Dan ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tapi mereka mengartikan liberalisme ini ke arah yang negatif, seperti misalnya gaya hidup yang hedon, kemudian pergaulan bebas dan sebagainya. Kemudian ada gerakan separatisme, yaitu yang berupaya memisahkan diri dari negara yang ada dan dapat mengakibatkan konflik dan ketidakstabilan regional. Kemudian ekstremisme politik, yang berarti menghasut kekerasan atau mengancam nilai-nilai demokrasi dan kebebasan individu. Kemudian yang kedua ada politik. Ada yang tahu ancaman di bidang politik itu seperti apa? Contohnya banyak loh, sering kita lihat, sering kita dengar mungkin di berita-berita. Kasus yang sering marak terjadi di Indonesia itu kasus apa? Kasus tentang Korupsi. tentang undang-undang selatan. Kemudian ada lagi, Undang-undang boleh, tapi nggak bisa. Misalnya seperti apa? Undang-undang itu. kayak ada undang-undang yang terbaru kan, yang asal dari kepada DPR tanpa mempertimbangkan dan Ya, mungkin itu juga bisa dapat menjadi perpecahan ya kepada undang-undang tersebut. Nah, kemudian ada lagi yaitu dari luar negeri juga bisa dapat ancaman politik di negara kita, yaitu mereka melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Dan kemudian ancaman dalam negeri lagi yaitu adanya bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Kemudian menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah serta
Ya, budaya. Konfliknya itu biasanya kalau lihat terjadi apa? Konflik kayak konflik. Nah, konfliknya itu ada misalnya konflik etnis, konflik agama, itu juga termasuk dalam ancaman di bidang sosial dan budaya. Kemudian ada diskriminasi. Nah, itu juga termasuk dalam ancaman di bidang sosial budaya. Diskriminasi ini merusak harmonisasi sosial dan membatasi akses kesempatan bagi kelompok tertentu. Kemudian ada radikalisasi, yaitu menyebabkan polarisasi masyarakat atau ancaman terhadap perdamaian dan toleransi. Selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini ada yang tahu? Sering terjadi misalnya kalau di berita itu apa sih ancaman pertahanan dan keamanan itu? Misalnya kayak apalagi sekarang kan banyak kayak otonomi antar negara gitu. Misalnya di sebelumnya apa? Ada yang tahu ya? Baik. Kalau ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu biasanya di bidang militer, yaitu berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Nah, itu tadi ancaman. Sekarang strategi. Nah, ada tahu nggak sih bagaimana cara mengatasi ancaman di bidang ideologi itu apa? Misalnya, tadi kan itu berkaitan dengan Pancasila. Misalnya kalau kita mau melakukan strategi terhadap ancaman ideologi itu seperti apa? Kalau kita di sekolah ini kita lebih banyak belajar tentang mata pelajaran kita itu apa? Iya, betul sekali. Kemudian kita bisa kemudian seterusnya kalau ideologi juga kita jangan terpengaruh terhadap pengaruh dari luar gitu, karena itu juga yang bisa menghasilkan kita dalam untuk masuk ke ideologi tertentu. Kemudian strategi di bidang politik. Nah, kalau dalam strategi bidang politik itu ada yang pertama mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, kemudian kita ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Jangan pernah ada yang golput. Jadi di sini kalau pemilihan ada yang bergolput kan? Sejauh ini kan belum. Belum. Udah berapa kali ikut pemilihan? 2. Yang lain juga begitu. Sekali. Kemudian strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, di sini yaitu ada yaitu tentang sistem ekonomi yang kita kembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Yang kedua, pertanian. Kan pertanian kita ini luas ini kan, pertanian dari maupun dari pertanian sawit, ada pertanian padi begitu. Itu menjadi prioritas utama karena mayoritas masyarakat Indonesia mencari makan atau mencari uang dari sana. Kemudian di bidang sosial budaya yaitu kehidupan perlu memperhatikan gejala-gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab dan akibatnya. Kemudian ada mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini yaitu ancaman militer kita selalu tidak aman, makanya untuk itu kita harus segera mengatasinya. Dan di sini ada yaitu pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian Tentara Nasional Indonesia terdiri Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah,
selesai sampai di sini, Ibu akan memberikan tugas yaitu di halaman 170. Nah, di situ kalian bisa melihat tugasnya dikumpulkan minggu depan di buku tulis dan itu adalah tugas individu. Oke, demikian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa mengetahui tentang ancaman terhadap vegetasi nasional, mengetahui strategi mengatasi berbagai ancaman di bidang nasional. Oke, baiklah, demikian pembelajarannya. Itu selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Aku